Selamat datang di materi operator D. Lecture yang pertama, pendahuluan tentang definisi apa itu operator D dan operator seperti. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan matematis merupakan alat yang digunakan untuk mendekati suatu sistem, untuk menyelesaikan suatu permasalahan di bidang industri, di bidang mekanik, maka diperlukan alat untuk menyederhanakan masalah, dan salah satunya adalah persamaan matematis. Semakin kompleks suatu sistem, maka persamaan yang akan dibangun akan semakin kompleks pula, sehingga sangat diperlukan alat untuk penyederhanaan suatu masalah. Salah satu yang sering digunakan adalah operator D dan operator seperti. Operator D merupakan operator turunan yang digunakan untuk menurunkan suatu fungsi terhadap X, T, atau apapun begitu. Operator D biasa dituliskan hanya D saja. Jadi definisi D itu adalah D per dx. Tidak hanya terhadap X, tapi terhadap independen variabel apapun, bisa T, bisa M, N, bergantung nanti fungsinya dari yang akan dibangun begitu. Jadi karena kita dalam series ini berfokus hanya kepada ordinary differential equation, maka dalam satu fungsi hanya ada satu independen variabel begitu. Seperti contohnya jika dituliskan D dalam kurung Y, maka maksudnya adalah turunan Y terhadap X atau turunan Y terhadap T. Lagi-lagi karena kita berfokus hanya pada ordinary, maka tidak perlu ada penjelasan D terhadap X atau terhadap T. Kalau kita nanti berbicara turunan parsial, maka ada penjelasan khusus, misalkan D di bawahnya ada dt atau dx begitu, sehingga tahu bahwa dia turunan terhadap apa begitu, terhadap x atau terhadap t. Namun karena kita hanya ordinary, yang dimana dalam satu fungsi hanya ada satu independen variabel, maka sudah pasti D di sini bergantung fungsi itu dia terhadap apa begitu ya. Kemudian jika ternyata diturunkan sekian kali ya, jadi D pangkat N maksudnya diturunkan sekian kali, berarti juga D pangkat N Y per dx pangkat N begitu. Jadi turunan, kalau D kuadrat berarti diturunkan 2 kali, D pangkat 3 diturunkan 3 kali begitu. Contoh, misalkan terdapat D per dx x kuadrat, jadi turunan x kuadrat terhadap x begitu, maka penulisan ini dapat disingkat dengan D x kuadrat sama dengan 2x ya. Umumnya apa yang diturunkan itu diletakkan dalam kurung begitu ya. Kurung siku ya. Misalkan lagi ada D kuadrat per dx kuadrat dari 2x pangkat 3. Maksudnya turunan kedua dari 2x pangkat 3. Ini dapat dituliskan lebih sederhana menjadi D kuadrat, kemudian ada kurung siku 2x pangkat 3 ya. Kita selesaikan dulu turunan pertamanya menjadi D sisa 1. 6x kuadrat ini sudah hasil turunan pertama dari 2x pangkat 3. Kemudian diturunkan lagi menjadi 12x ya. Contoh lagi, terdapat D per dx E pangkat 2x min 3 dikali E pangkat 2x. Ke depan akan sangat umum bahwa operator D itu berada pada suatu fungsi begitu ya. Misalkan demikian. Jadi E pangkat 2x dikeluarkan. Apa yang diturunkan tuh biasanya sama sehingga dia dapat diturunkan. Sehingga terjadi sebuah fungsi di sini. Jadi D min 3 itu fungsi D begitu. Ke depan nantinya akan banyak yang seperti ini ya. Kemudian penyelesaiannya adalah dikalikan satu persatu sehingga D pangkat E pangkat 2x dikurangi 3 dikali E pangkat 2x ya. Kita tahu turunannya E pangkat 2x adalah
2E pangkat 2X dikurangi 3E pangkat 2X sehingga sisa minus E pangkat 2X begitu. Contoh selanjutnya 2D kuadrat per DX kuadrat ya. Kemudian turunan dari X kuadrat itu sendiri ditambah 3D per DX X kuadrat min 4X kuadrat. Nah, terjadi sebuah fungsi lagi. Dapat disederhanakan menjadi bahwa X kuadrat dikeluarkan begitu. Sehingga terjadi fungsi D. Nah, kita akan terbiasa dengan hal yang seperti ini karena kedepannya nanti akan banyak fungsi D ya. Nah, penyelesaiannya adalah dikalikan 1/1 begitu untuk setiap itemnya, sehingga turunan kedua dari X kuadrat adalah 2, kemudian dikali 2 menjadi 4, dan turunan pertama dari X kuadrat adalah 2X dikalikan 3 menjadi 6X, dan 4X kuadrat tetap begitu. Jadi ini adalah solusi ya. Contoh lagi yang sifatnya kosinus atau sinus ya nantinya. Karena sama-sama cos, maka cos dapat dikeluarkan dan terdapat fungsi D di sini ya. Jadi ini adalah fungsi D. Kemudian dimasukkan 1/1 dan dijumlahkan. Maka didapatkan 4 sin 2X min cos 2X. Ini hanya contoh sederhana tentang bagaimana merubah dari persamaan umum diferensial ke dalam operator D dan bagaimana pengenalan fungsi D tadi. Selanjutnya kita ke operator seper D ya. Jadi lawan dari D maka ada operator seper D. Kalau D itu adalah turunan maka seper D itu adalah integral. Maka ada seper D berarti itu adalah integral terhadap dx atau terhadap dt terhadap apapun, karena lagi-lagi ini ordinary, jadi tergantung fungsinya nanti itu terhadap apa begitu. Contohnya jika ada seper dy maka itu maksudnya integral y bisa terhadap x bisa terhadap t, bergantung y-nya mengandung unsur apa, unsur x atau unsur t begitu. Pun dengan jika ternyata diturunkan sekian kali maka ada pangkat n-nya ya. Jadi kalau seper d kuadrat berarti maksudnya integral 2 kali begitu. Ya. Contoh. Integral 3x kuadrat dx dapat dituliskan lebih sederhana menjadi seper d lagi-lagi dalam kurung siku 3x kuadrat. Berarti maksudnya integral dari 3x kuadrat. Tidak perlu dituliskan dx-nya karena ordinary, jadi pasti dia terhadap x, kecuali ada keterangan khusus nantinya. Sehingga didapatkan x pangkat 3. Contoh lagi, jika ada integral 2 kali 6x pangkat 3 dx ya, karena dia tetap dalam satu variabel x ya. Nah, ini dapat dituliskan lebih sederhana menjadi seper d kuadrat ya. Jadi penulisannya umumnya seperti ini, dapat disingkat hanya seper d kuadrat ya. Diselesaikan satu persatu. 6/4x pangkat 4 ini merupakan integral pertama dari 6x pangkat 3, kemudian diintegral lagi sehingga didapatkan 6/20x pangkat 5 begitu. Contoh lagi, misalkan ada integral x ditambah sin x dx, maka dapat dituliskan seper d x plus sin x ya. Diselesaikan satu persatu sehingga x dikali seper d ditambah sin x dikali seper d, sehingga didapatkan setengah x kuadrat min cos x. Ini contoh operator seper d ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu definisinya dari d dan seper d, maka kita ke properties. Akan ada 4 properties yang akan kita bahas dalam series ini. Namun dalam video kali ini kita hanya membahas 2 yang pertama, yang paling mudah. Di video berikutnya kita akan membahas 2 properties yang tersisa, karena itu akan lebih kompleks beserta nanti kita berikan contoh-contohnya. Jadi properties yang pertama itu adalah bahwa jika ada fungsi d tadi bertemu eksponensial, maka fungsi d tadi itu untuk d-nya semua diganti dengan p. Gitu. Ya, contoh. Misalkan diberikan sebuah fungsi d ya, ad kuadrat plus bd plus c. Jika fungsi ini itu semua harus melakukan turunan terhadap
eksponensial pangkat px, di mana p ini adalah konstan ya, bisa bernilai 1, 2, bahkan minus, ataupun pecahan, setengah, 1/5, begitu. Maka coba kita buktikan, kalau dia dikali 1/1, begitu, maka hasilnya adalah bahwa turunan dari eksponensial pangkat px itu pasti nantinya akan mengandung p lagi, begitu. Jadi contoh, kalau saya menurunkan turunan pertama terhadap e pangkat px, maka hasilnya adalah bp e pangkat px. Kalau ini akan saya turunkan lagi, maka menjadi p kuadrat. Kalau ini saya akan turunkan lagi menjadi p pangkat 3. Jadi pangkat ini bergantung turunannya ini. Kalau dia turunan 2 kali, maka menjadi p kuadrat, begitu. Sehingga kalau e pangkat px ini dikeluarkan lagi, hasilnya adalah AP kuadrat plus BP plus C. Fungsi ini sama seperti fungsi pertama. Bedanya adalah bahwa seluruh D itu diganti dengan P. Jadi untuk properti yang pertama itu narasinya adalah bahwa setiap D itu diganti dengan P. Jika fungsi D itu bertemu dengan eksponensial pangkat PX, begitu ya. Contoh. Misalkan ada integral 2 kali dari eksponensial pangkat 3x, begitu, maka dapat dituliskan menjadi seperti kuadrat e pangkat 3x. Menggunakan properti yang pertama, maka tinggal mengganti seluruh D dengan P. Di sini P-nya itu adalah 3, sehingga menjadi sepertiga kuadrat e pangkat 3x atau 1/9 e pangkat 3x. Jadi properties ini memudahkan perhitungan jika bertemu dengan eksponensial pangkat px, begitu. P bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi P bisa positif, bisa negatif, bahkan pecahan, begitu. Kemudian contoh selanjutnya adalah, misalkan ada soal sebagai berikut, 2D kuadrat per dx kuadrat bertemu dengan e pangkat 3x ya. Jadi dirubah ke dalam bentuk fungsi nantinya, sehingga dapat dituliskan menjadi 2D kuadrat plus D plus 3. Nah, jika fungsi D ini bertemu eksponensial pangkat PX, di mana P adalah 3, maka tinggal mengganti seluruh D dengan P, begitu. P-nya adalah 3. Sehingga didapatkan bahwa 2 dikali 3 kuadrat adalah 9, berarti 18, ditambah 3 ditambah 3, atau 18 ditambah 6, hasilnya adalah 24 e pangkat 3x, begitu. Jadi tidak perlu dijabarkan lagi karena telah ada properti yang pertama ini. Tinggal mengganti mengganti D dengan P. Properti yang kedua itu sinusoidal atau kosinus, juga dapat dituliskan demikian. Jadi jika ada fungsi ya, fungsi tapi D kuadrat. Berbeda dengan sebelumnya, dia hanya fungsi D. Di sini fungsi yang D kuadrat. Maksudnya apa? Berarti yang terpengaruh terhadap properties ini hanya yang terjadi pangkat genap. D kuadrat, D pangkat 4, D pangkat 6, dan seterusnya. Jika bertemu sin atau cos, ya, PX, P bisa negatif, bisa positif, maka tinggal mengganti seluruh yang berpangkat genap tadi, D kuadrat itu, dengan minus P kuadrat. Ya. Kemudian kembali lagi sin PX. Kalau sin dengan sin, kalau cos dengan cos. Jadi hanya mengganti D kuadrat dengan minus P kuadrat. Apa buktinya? Kalau saya menurunkan sin PX 2 kali, ya, turunan pertamanya itu menghasilkan P cos PX, begitu, ya. Kalau saya turunkan lagi P cos PX ini, maka saya mendapatkan minus P kuadrat sin PX, ya. Jadi artinya bahwa D kuadrat ini semua itu berganti dengan minus P kuadrat, ya. Jadi narasinya adalah setiap D kuadrat hanya D kuadrat itu diganti dengan minus P kuadrat. Perlu diingat, minus P kuadrat di sini minusnya tetap ikut, ya. Bukan minus P kemudian dikuadratkan sehingga dia menjadi positif, tapi minus P kuadrat. Jadi ada minusnya pasti. Contoh, misalkan D kuadrat ditambah 1, ya. Maka di sini solusinya adalah bahwa setiap D kuadrat itu diganti dengan minus P kuadrat.
P-nya adalah 2, sehingga minus 2 kuadrat. Hasilnya adalah minus 4. Sehingga minus 4 ditambah 1 menjadi minus 1/3 sin 2x. Begitu. Ya. Contoh lanjutnya adalah jika diberikan 1/d kuadrat plus 2d plus 6 dikali cos x, ya. Nah, di sini terjadi problem bahwa ada yang tidak unsur kuadrat, hanya 2D di sini. Maka solusinya adalah kita selesaikan dulu yang hanya pangkat 2, ya. Jadi tetap dimasukkan menggunakan properties kedua, cuman yang terpengaruh hanya yang pangkat genap. Sehingga yang D kuadrat berubah menjadi minus P kuadrat, P-nya adalah 1 sehingga minus 1 kuadrat. Ditambah 2D tetap dia tidak terpengaruh karena properties kedua hanya mempengaruhi yang sifatnya berpangkat genap. Kemudian ditambah 6, sehingga minus 1 ditambah 6 menjadi plus 5, menjadi 1/2D plus 5. Nah, di sini kita membuat strategi baru, bahwa cos tadi itu properties kedua dia hanya berlaku D pangkat genap. Ya, sehingga kita melakukan rekayasa dengan cara apa? Kita kali dengan perkalian sekawan, begitu. Sehingga selalu dikali perkalian sekawan. Jadi nantinya jika bertemu sinus atau kosinus, ya, kemudian dia bertemu dengan yang dia berpangkat ganjil, ya, bisa 1, bisa 3, tapi umumnya 1. Maka siasat yang dilakukan adalah melakukan perkalian sekawan. Pasti demikian caranya. Sehingga didapatkan 2D minus 5 per 4D kuadrat minus 25. Nah, di sini dapat cos ini diselesaikan dengan yang atas dulu atau yang bawah dulu. Tapi umumnya biasanya yang bawah dulu. Karena apa? Langsung menghasilkan angka. Karena tinggal mengganti D kuadrat dengan angka P di sini berapa, begitu. Sehingga pasti nantinya menjadi konstanta dan bisa dikeluarkan. Ya. Jadi kita selesaikan dulu yang bawah. Berarti menjadi 4, D kuadratnya berubah menjadi minus 1. Ya, berarti minus 4, minus 25 menjadi minus 29. Kemudian kita selesaikan yang atas. Kalau sudah bertemu yang sifatnya itu D, tidak itu mudah karena dia hanya turunan, begitu. Ya. Kemudian kita selesaikan satu persatu menjadi 2D dikali cos X dan minus 5 dikali cos X. Maka hasilnya adalah minus 29. 2 sin X minus 5 cos X, begitu, ya. Jadi sekian untuk video kali ini sebagai pembuka. Sekian dan terima kasih.